Shalom. Shalom. Kembali lagi kita bertemu di Mukjizat Zaman Now. Lebih semangat ya semuanya untuk bertemu di malam hari ini kita. Mari kita sama-sama menyaksikan Mukjizat Zaman Now untuk kita bertumbuh, berkembang bersama-sama. Dalam nama Yesus kita memulai ibadah kita malam hari ini. Mari saya undang semuanya, saudara terkasih, Bapak Ibu, untuk kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan untuk semua hidup kami. Dan juga untuk malam hari ini kami satukan hati kami di Mukjizat Zaman Now ini. Karena kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu pasti terjadi untuk hidup kami semua. Begitu juga di malam hari ini. Siapapun kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau satukan hati kami. Biarlah Engkau ada dan Engkau bertahta di setiap pujian penyembahan kami dan setiap ibadah kami. Terjadilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk kita mulai ibadah kita malam hari ini. Tuhan tiap jam ku memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku
sepanjang hidupku, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya, saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan saudara. Apakah saudara senang berjumpa dengan saya? Oh pasti. Karena akan diberkati. Pasti dong. Ya. Saya selalu menyebutkan ayat 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini berfirman, ya, kasih karunia dan damai sejahtera akan berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu berkhotbah tentang Allah dan Tuhan Yesus, agar setiap kita yang hadir, agar setiap penonton yang mendengar video ini, agar mengalami kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah. Amin Bapak Ibu. Iya. Dan yang luar biasanya lagi, saya selalu mengkhotbahkan berurutan dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan sampai Wahyu. Lebih ekstrimnya lagi. Kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Ya gitu Wahyu. Emang bisa Pak kesimpulan Tuhan Yesus? Bisa. Karena Tuhan Yesus adalah benang merah dari Kejadian sampai Wahyu. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Oke Bapak Ibu ya. Ya. Dan hari ini adalah kitab yang ke-26 dari Alkitab. Kitab 26 ada yang tahu kitab apa? Yehezkiel. Ya, itu adalah kitab Yehezkiel. Dan judul khotbah kita hari ini adalah Iblis dilempar ke bumi. Judul khotbah kita adalah Iblis dilempar ke bumi. Apa judulnya Bapak Ibu? Iblis dilempar ke bumi. Mari kita lihat ayatnya. Ini adalah iblis digambarkan sebagai raja Tirus. Yehezkiel 28 ayat 12 sampai dengan 13. Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 13. Ini saya bacakan. Ya, Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 13. Ini saya bacakan. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Jadi saya lihat itu, iblis pada saat diciptakan Allah itu luar biasa, ya kan? Iya, kesempurnaan, penuh hikmat dan maha indah. Wow, luar biasa. Iya, terus ayat 13-nya. Engkau di Taman Eden. Katakan sama-sama saya, Taman Eden. Iya, nanti kita akan lihat ada hubungannya. Yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Ya, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, nefrit, lasurit, batu merah dan malakit. Tempat tatanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Habis. Ya. Saudara pernah lihat enggak semua tadi batu permata tadi? Mungkin hanya sebagian kita tahu ya. Ya kan? Iya. Jadi artinya apa? Itu Taman Eden kayak toko permata. Karena segala batu permata ada di situ. Iya, makanya Taman Eden itu artinya juga taman luks, karena penuh dengan batu permata. Dan disinilah, di Taman Eden inilah iblis, sebelum menjadi iblis, malaikat itu ditempatkan Allah. Malaikat yang luar biasa itu. Saudara, itu luar biasa kan Taman Eden kan? Dan di sini juga manusia ditempatkan Allah. Ketemu dengan iblis. Itulah sebabnya ketemu dengan iblis. Iblis kemudian menggoda manusia. Ada saingan nih gue. Iya kan? Iya, sama-sama di Taman Eden. Makanya tadi saya minta kita baca tentang Taman Eden kan? Iya. Siapa yang digoda oleh iblis Bapak Ibu? Adam atau Hawa? Hawa. Bukan Adam. Saudara tahu kenapa Hawa yang digoda bukan Adam? Saudara tahu kenapa?
Karena maaf kata ibu-ibu ya, wanita lebih gampang digoda daripada pria. Coba kalau ibu-ibu ketemu seorang laki-laki keren, cakep, parlente, ngomongnya halus, ibu-ibu tergoda nggak? minimal ucapannya saudara terima. Benar kan? Wih, keren banget itu cowok, ngomongnya halus, sopan, intelek. Wah, udah kelepek-kelepek gitu. Iya kan? Iya umumnya. Tapi kalau cowok, walaupun dia lihat cewek secantik apapun, tetap dia pakai logika. Masuk akal nggak itu orang? Masuk akal nggak? Gitu. Iya kan? Iya, makanya iblis menggoda Hawa. Iya Bapak Ibu. Tetapi di situ juga ada kekuatannya wanita. Apa kekuatannya Pak? Wanita lebih dulu bertobat dibandingkan suaminya. Dimanapun itu. Kenapa? Lebih gampang dijamah Tuhan. Ya kan? Kalau cowok kayaknya kritis banget. Kayak Tuhan itu ingin didebat gitu. Ya kan didebatkan. Iya. Coba. Gereja terbesar di Indonesia. Saya dulu dari sana. Itu gembala sidangnya. Saya udah tahu. Istrinya lebih dulu bertobat. Iya, ibunya membangun persekutuan doa dulu. Suaminya masih ngintip-ngintip. Apa yang dikerjain istri saya ini? Apa? Karena dulu kedua-duanya berasal dari seberang gitu Pak Ibu. Iya, makanya suaminya juga ngintip-ngintip. Apa yang dikerjakan istri? Iya Bapak Ibu, awalnya gitu. Ternyata persekutuan doa itu berkembang. Kemudian salah seorang pimpinan dari satu sinode mendatangi beliau, dia bilang, "Pak, kayaknya Bapak layak untuk punya gereja. Jemaat Bapak sudah cukup banyak." Iya Bapak Ibu. Iya, akhirnya apa? Iya diterima dan itulah menjadi cikal bakal sekarang menjadi gereja yang terbesar di Indonesia. Ibunya duluan di jamaah tua. Hal yang sama juga di gereja itu juga ada seorang aktor laga. Kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu. Iya, aktor laga, jago karate. Wah, hebat lah pokoknya. Pokoknya kalau yang umur-umur kayak saya ini pasti dulu pernah nonton filmnya. Iya gitu Pak Ibu. Iya, sama juga. Itu istrinya duluan yang bertobat. Istrinya pelayanan, didoain. Akhirnya suaminya bertobat. Akhirnya bahkan jadi pendeta. Tapi kedua-duanya, dua pendeta besar ini telah meninggal. Saya lihat situ. Jadi ada kelemahannya. Ya, ada keunggulannya wanita juga. Ya wanita kalau lihat orang yang keren, halus ngomongnya, intelek, itu gampang terpengaruh. Karena itulah kalau bapak-bapak lihat istrinya didekati orang, waspada. Karena ibu-ibu main hati, jadi perasaan. Kalau udah senang dia, gampang terpengaruh gitu. Kalau cowok kadang-kadang main logikanya kenceng banget. Tuhan aja pingin didebat. Iya kan? Iya, jadi ada plus minus lah. Oke Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya saat pelayanan Tuhan Yesus, ada ibu-ibu nah? Oh ada, justru ibu-ibu yang dikatakan membantu pelayanan Tuhan Yesus. Tidak ada yang dikatakan bapak-bapak membantu pelayanan Yesus. Gak ada kan? Gak ada. Istri bendahara Herodes juga bantu pelayanan Yesus dan segala membantu dengan hartanya. Iya. Jadi pelayanan Yesus juga dibantu. Banyak ibu-ibu. Makanya kalau saudara dengar tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya laki-laki. Padahal di situ ada ibu-ibu, ada anak-anak juga. Apa buktinya ada anak-anak? Buktinya Tuhan Yesus pernah mendoakan anak-anak kan? Lah iya. Karena itulah harusnya itu 15.000 tuh. Jadi bukan hanya laki-laki dihitung, ibu-ibu dihitung, anak-anak dihitung, bisa 15.000 kan? Iya. Ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi tadi iblis digambarkan sebagai Raja Tirus. Ada di Taman Eden. Karena itulah ketemu dengan Hawa. Ketemu digodain lah. Ya, coba kita lihat Yeskiel 28 ayat 2. Inilah isi hatinya iblis dan itu kemudian ditransferkan kepada Hawa untuk menggoda Hawa. Digoda dengan kamu nanti bisa menjadi seperti Allah. Iya kata iblis. Padahal sebenarnya itulah keinginan iblis, ingin menyamai Allah, ya kan? Nah, keinginan itu rupanya ditransferkan kepada Hawa. Yeskiel 28 ayat 2, nih. Saya bacakan ya. Yeskiel 28 ayat 2. Hai anak manusia,
Katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Wah, itu kurang ajar itu kan iblis kan. Aku adalah Allah. Makanya dia dibuang. Ya. Aku duduk di tata Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Menempatkan diri sama dengan Allah, menyamakan dirinya sama dengan Allah. Dan itu juga godaan kepada Hawa. Kamu makan, kamu nggak mati. Kalau kamu makan nanti kamu menjadi serupa segambar Allah. Padahal Adam dan Hawa diciptakan sudah serupa dan segambar Allah. Setelah itu udah. Tapi ya itulah niatan iblis itu, apa yang dia hatinya itu dia transfer kepada Hawa. Dia goda Hawa. Dan rupanya Hawa tergoda sehingga dia makan buah itu. Oke Bapak Ibu ya. Iya Bapak. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu, karena iblis kemudian menggoda, akhirnya iblis dilempar ke bumi. Iya. Nah, ada hal yang kalau memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudara tahu wujud sekarang itu pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu apa? Saudara tahu apa? Wujudnya kan ada 2 pohon di tengah taman kan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Kalau makan pohon kehidupan, kita manusia beroleh hidup yang kekal. Kalau makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, orang tahu berdosa atau tidak, atau baik dan jahat. Saudara tahu wujudnya pohon pengetahuan itu akhirnya jadi apa? Sekarang ini itulah hukum Taurat yang membuat orang tahu baik dan jahat, membuat orang tahu berdosa atau tidak. Sedangkan pohon kehidupan itulah sekarang menjadi Tuhan Yesus. Ketika kita makan, kita beroleh kehidupan yang kekal. Setelah itu, luar biasa kan? Coba kita lihat ayatnya Roma 3 ayat 20. Bahwa pohon pengetahuan yang baik dan jahat itulah kemudian menjadi hukum Taurat. Roma 3 ayat 20. Nih di depan sudah ada juga, saya bacakan ya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Artinya kalau orang ingin benar di hadapan Allah dengan melakukan hukum Taurat, mereka pasti gagal. Kenapa? Hukum Taurat itu standar kesempurnaan Allah, standar kebaikan Allah, standar kebenaran Allah. Tinggi sekali itu. Sedangkan manusia di bawah standar, maka tidak akan mungkin menjadi benar dengan melakukan hukum Taurat. Oke, lanjut. Kita benar karena percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Jadi kita benar karena percaya kepada Yesus. Ya, sedangkan orang di luar sana mereka menganggap diri mereka benar dengan perbuatan mereka, dengan melakukan hukum Taurat. Nyata yang gagal kan? Iya gagal sebenarnya. Lanjut. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tuh lihat tuh. Oke Bapak Ibu, mengenal dosa. Jadi hukum Taurat itu orang mengenal dosa. Nih saya ambil contoh ya supaya saudara bisa paham bahwa hukum Taurat itu membuat orang kenal dosa. Nih saya tanya, mencuri itu dosa atau tidak Bapak Ibu? Dari mana saudara tahu? Dari mana saudara tahu? Ayo. Karena hukum Taurat melarang jangan mencuri. Iya kan? Iya, karena ada larangan jangan mencuri. Artinya apa? Hukum Taurat itu kita tahu mencuri itu berdosa. Nah, kan? Iya kan? Berzina itu dosa nggak Bapak Ibu? Dari mana saudara tahu? Karena hukum Taurat melarang jangan berzina. Jadi hukum Taurat itulah yang membuat kita hari ini tahu mencuri itu berdosa, berzina itu berdosa, membunuh itu berdosa, mengini-mini orang lain itu berdosa. Jadi saudara tahu berdosa atau tidak, baik atau tidak, karena hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itulah sama dengan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Iya, jadi saudara dengan hukum Taurat tahu mencuri itu jahat, bukan baik. Ya, baiknya apa? Jangan mencuri. Berzina itu berdosa. Karena apa? Ada larangan dalam hukum Taurat. Jadi kita tahu baiknya jangan berzina. Nah gitu Bapak Ibu. Oke? Jadi hukum Taurat itulah wujud sekarang dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lewat hukum Taurat lah kita tahu
kita berdosa atau tidak ketika melakukan sesuatu. Dari hukum Taurat itulah kita tahu baik atau jahat. Paham? Tuh itu. Oke ya, iya. Hal yang sama juga pohon kehidupan memberikan hidup kekal. Sama dengan kita hari ini nanti kita terima perjamuan kudus, kita makan tubuh Yesus, kita minum darah Yesus, kita akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sama pohon kehidupan kan? Tuh, iya kan, keren ya. Nah sekarang kita lihat ketika iblis menggoda Hawa ya, bukan Adam, menggoda Hawa, tapi Adam ikut berdosa karena pengaruhnya Hawa. Tapi yang pertama digoda adalah Hawa. Adam itu ikutan. Gitu. Bukan iblis menggoda Adam, enggak. Yang digoda iblis itu Hawa, tapi Hawa kemudian mempengaruhi suaminya Adam. Hal yang sama juga, ya ada gerakan-gerakan Bapak Ibu ingin mempengaruhi itu Bapak Ibu. Lewat apa? Lewat jalur istrinya. Iya, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran apa? Itu lewat apa? Arisan-arisan, ada pengajaran-pengajaran. Nah, yang dipengaruhi istrinya dulu. Nanti di rumah istrinya cerita kepada suaminya, papa tadi gini, ada saya ikutin arisan, ada yang khotbah gini loh, kayaknya menarik juga. Suaminya jadi terpengaruh. Lewat apa? Istrinya. Jadi istrinya dulu dipengaruhi gitu. Lewat arisan-arisan, lewat perkumpulan-perkumpulan, lewat ya segala macam lah. Jadi lewat istrinya dulu gitu. Apalagi kayak khotbah itu keren, cakep, ngomongnya halus, lembut, intelek. Udah langsung. Ya kan? Iya, omongannya langsung ditelan gitu Bapak Ibu. Oke ya. Karena apa? Karena wanita kekuatannya di hati. Kalau hatinya sudah tersentuh, semuanya tuh jalan gitu. Kalau laki-laki di logikanya gitu Bapak Ibu. Logis nggak? Logis nggak tuh? Masuk akal nggak? Apa buktinya? Kayak gitu. Jadi laki-laki itu diberi kekuatan di logika, kalau wanita diberikan kekuatan di perasaan. Ada masing-masing kekuatannya, karena itu saling melengkapi. Ya kan? Iya, ibu-ibu kekuatannya di hati, maka dia punya nilai keindahan. Ya kan? Hal-hal yang indah pasti di situ ada wanitanya. Fashion, salon, kan wanita kan? Ada laki-laki, ada. Makanya ada sedikit wanita-wanitaan. Karena apa? Unsur wanita itu unsur keindahan. Jadi harus ada unsur wanitanya gitu. Tapi sebaliknya juga wanita yang jorok gitu, yang selebar. Coba lihat, tomboy orangnya kan? Kelaki-lakian, makanya disebut tomboy. Iya kan? Iya itu rada-rada jorok itu cewek itu. Iya kan? Iya. Karena cowok diciptakan dari debu tanah, cenderung jorok. Makanya kalau bapak-bapak pulang olahraga dari luar udah kecapean ya, langsung tidur itu enak aja, tempat tidur loncat. Kalau ibu-ibu nggak akan pernah, pasti dia mandi dulu, ya kan ibu-ibu ya. Kalau cowok nggak ada beban gitu, capek langsung tidur gitu biasa gitu biasa kan. Nah iya, makanya kalau bapak-bapak kalau ke pesta tanya pendapat istrinya, mama baju saya sudah matching nggak, udah cocok nggak? Kenapa? Ibu-ibu punya nilai keindahan lebih dari suaminya. Oke ya. Ya. Jadi masing-masing ada plus minus, tapi saling melengkapi itu. Oke Bapak Ibu ya. Nah sekarang coba kita lihat Yeskel 28 ayat 17 ketika iblis dilempar ke bumi. Yeskel 28 ayat 17. Haleluya. Nih saya bacakan ya, Yeskel 28 ayat 17 ya. Nih, engkau sombong, itu tuduhan Allah kepada iblis. Karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan. Menjadi tontonan bagi matanya. Jadi iblis ini diciptakan itu luar biasa. Tadi kan kita sudah baca ayatnya kan, kesempurnaan, semarak, hikmat, luar biasa lah. Ya kan? Iya, tapi karena itu dia sombong, ingin melampaui Allah, ingin menyamakan diri dengan Allah. Ya udah dilempar dia ke bumi. Setelah itu
Iya, jadi iblis itu dilempar ke bumi. Tetapi sayang disayang, anak kambing sayang, ketika dia ketemu dengan Hawa, digoda Hawa, Hawa mempengaruhi Adam, jatuh dosa manusia, maka semula tempat Adam dan Hawa itu di hadapan Allah, maka tempat itu kemudian digantikan oleh iblis. Jadi saudara lihat, awalnya iblis dilempar ke bumi, tapi ketika dia mengalahkan Adam dan Hawa, dia kembali ke surga. Karena tempatnya Adam dan Hawa dia pakai. Setelah itu jadi bola balik itu. Iblis itu dilempar ke bumi, kembali lagi ke surga. Ya kan? Nah, tetapi tempatnya Adam yang ditempati oleh iblis ini dimanfaatkan oleh iblis untuk mendakwa manusia siang dan malam di hadapan Allah. Dan salah satu korbannya adalah Ayub. Ayub adalah salah satu korban dari dakwaan iblis. Iya Bapak Ibu, itulah sebabnya iblis sempat mengalami penderitaan yang luar biasa. Hartanya habis, anaknya mati semua, kesehatannya hilang, sehingga dia mengalami borok dari kepala sampai kakinya. Aduh, istrinya juga mendorong dia menghujat Allah, jadi udah nggak ada lagi harapan. Ayub, waduh. Bahkan juga teman-temannya yang niat awalnya baik ingin menghibur Ayub, justru menjadi mendakwa Ayub. Ya, hal yang sama juga jangan saudara lakukan ya. Seringkali ketika kita niat baik, ingin doakan orang di rumah sakit, gitu kan? Ya kan, sering kan kita kan inginkan terdorong untuk doakan orang rumah sakit. Ya, seringkali tanpa sengaja kita mendakwa dia. Dakwanya kayak gimana Pak? Gini kadang-kadang ucapan saudara. Kamu saya kenal kamu itu makannya sehat, teratur, tidak berlebihan. Kamu saya tahu juga suka olahraga rutin. Tapi kenapa kamu bisa sakit? Jangan-jangan ada dosa tersembunyi. Jadi saudara tanpa sengaja sudah mendakwahi orang. Ya kan? Nah itu. Jadi niat baik saudara sebenarnya ingin doakan orang, justru menyakiti orang itu. Ya itulah kira-kira yang terjadi pada sahabatnya Ayub. Awalnya mereka ingin menghibur Ayub, ujung-ujungnya mendakwa Ayub. Gitu, jadinya apa? Ayubnya marah kepada sahabat-sahabatnya. Wah, iya Bapak Ibu, karena mereka tidak tahu di balik apa yang dialami oleh Ayub, di situ ada hal yang luar biasa. Amin. Ya, itulah akibat dakwaan iblis kepada Ayub. Jadi pada saat itu Allah memuji-muji Ayub. Wah, kamu bertemu enggak dengan hambaku Ayub? Dia itu orangnya saleh. Oh iya, dia orang itu luar biasa. Terus kata iblis apa? Itu karena engkau memberkati dia. Itu karena engkau melindungi dia. Coba cabut perlindunganmu. Coba ambil semua yang engkau berkati pada dia. Pasti dia akan mengutuki engkau. Gitu Bapak, itulah sebabnya Allah mengizinkan. Tapi bukan Allah yang mengambil ya. Iblis yang mengambil, tapi Allah mengizinkan. Oke, beda itu ya. Beda ya. Dan hasilnya apa? Itulah yang dialami oleh Ayub. Oke Bapak Ibu. Jadi di balik penderitaan Ayub itu ada dakwaan dari iblis. Oke, iya. Jadi itu pada saat iblis dilempar ke bumi. Tetapi ketika iblis kemudian bisa mengalahkan Adam dan Hawa, dia kembali ke surga. Oke Bapak Ibu ya. Iya, kembali ke surga. Ternyata ini iblis ini bola-balik dilempar kembali gitu. Kali kedua juga dia dilempar. Iya Bapak Ibu, dilempar pada saat Yesus kemudian mati menebus kita dari dosa, naik ke surga, maka iblis kembali dilempar dari surga. Jadi dua kali iblis dilempar ya. Coba kita lihat bagaimana cara iblis mendakwa. Kalau saudara tahu, saudara pernah melihat pengadilan enggak? Pengadilan. Bagaimana cara jaksa menuntut terdakwa? Caranya bagaimana? Caranya mengacu kepada pasal KUHP atau apa? Benar kan? Oh Pak Hakim yang mulia, si terdakwa telah melanggar pasal 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan demikian. Maka dia layak harus dihukum. Kan gitu kan? Iya, jaksa itu mengacu kepada KUHP atau apapun kitab undang-undang. Benar kan? Iya, hal yang sama juga dengan iblis. Ketika iblis mendakwa manusia, maka iblis menggunakan
kitab undang-undang, kitab hukum. Dan itulah hukum Taurat. Hukum Taurat itulah yang dipakai oleh iblis. Oh, Allah yang maha mulia, manusia itu si A telah melanggar hukum yang keberapa? Dia telah mencuri. Oh, Allah yang mulia, manusia si B telah melanggar hukum yang dia telah membunuh. Jadi acuannya hukum, acuannya hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itulah yang dipakai oleh iblis untuk mendakwa manusia di hadapan Allah atas kegagalan manusia melakukan hukum Taurat tadi. Dia telah mencuri, dia telah membunuh, dia telah mengini milik sesamanya. Demikian Bapak Ibu. Jadi hukum Taurat itu dipakai oleh iblis. Sama seperti di pengadilan. Jaksa memakai KUHP. Ah, gitu. Tetap ada pelanggaran hukum. Oh, ini dilanggar. Oh, ini karena itu dituntut. Ini langgar, ya maka dituntut. Terlanggar dituntut. Gitu Bapak Ibu. Ayatnya mana Pak? Buktinya Pak? Oke. 1 Korintus 15 ayat 56b. Ini bukti ayat. Saya pakai ayat. Jadi bukan apa kata saya ya. Iya kan? Iya, sama dengan pengadilan. Jaksa menuntut terdakwa berdasarkan undang-undang yang dilanggar. Ya kan? Iya. 1 Korintus 15 ayat 56b. Sudah? Nah, ini ayat yang banyak dihafal oleh orang Kristen tetapi cuma awalnya aja. Nih saya bacakan ya. Sengat maut ialah dosa. Biasanya stop di sini. Padahal ada lanjutannya. Lanjutannya, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Atau kuasa iblis adalah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah kuasa iblis. Kenapa? Karena hukum Taurat dipakai iblis untuk mendakwa manusia. Jadi hukum Taurat itu menjadi kekuatannya. Oke Bapak Ibu. Kalau nggak ada hukum Taurat ini, iblis nggak bisa mendakwa manusia. Apa dasarnya? Nggak ada. Tapi kalau hukum Taurat, oh ada. Manusia telah gagal, dia telah mencuri, dia telah membunuh, dia telah berzina, segala macam banyak kegagalan. Makanya bisa dituntut berdasarkan hukum Taurat. Paham Bapak Ibu ya? Oke, iya. Itulah sebabnya hukum Taurat itu menjadi kuasa dosa atau kuasa iblis. Oke, Bapak Ibu ya. Tetapi pertanyaan berikutnya, pertanyaan $1 juta. Pak, orang Kristen bisa didakwa oleh iblis nggak Pak? Orang Kristen bisa didakwa oleh iblis nggak Pak? Tidak bisa. Kenapa? Karena dasar kita, kebenaran kita bukan berdasarkan kemampuan kita untuk melakukan hukum Taurat, tapi kebenaran kita dasarnya kepada kepercayaan kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Itulah sebabnya ketika kita di dalam Yesus, iblis tidak lagi bisa mendakwa kita. Kenapa? Dasar kebenaran kita adalah Tuhan Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat. Maka tidak ada lagi landasan iblis untuk mendakwa kita atas kegagalan kita melakukan hukum Taurat. Oh, sudah digenapi Yesus. Oke Bapak Ibu, maka kebenaran kita harusnya percaya kepada Yesus, bukan kemampuan kita berbuat benar. Kalau kemampuan kita berbuat benar, kalah kita. Karena manusia selalu gagal melakukan salah satu dari hukum Taurat. Maka punya celah untuk didakwa oleh iblis. Tapi karena kebenaran kita berdasarkan Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat dengan mati dari kayu salib, maka tidak ada celah bagi iblis untuk mendakwa kita. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya tetaplah di dalam Yesus. Kebenaran kita karena percaya Yesus, maka tidak ada celah bagi iblis untuk mendakwa orang Kristen. Oke, mana ayatnya Pak? Roma 10 ayat 4. Coba kita buka. Haleluya. Ini saya tambahan ayat. Sebenarnya nanti kita buka juga ada Roma 10 ayat 4, tapi saya ingin buka sekarang. Roma 10 ayat 4 ya. Nih saya bacakan ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, atau hukum Taurat telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Oke, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara percaya? Yes, maka kebenaran kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat, maka tidak ada celah bagi iblis untuk mendakwa kegagalan kita dalam hukum Taurat. Tahu itu? Tapi orang di luar Yesus, mereka ingin mencari kebenaran dengan melakukan hukum Taurat, mereka pasti gagal. Karena hukum Taurat itu sempurna, manusia tidak sempurna, pasti salah satu gagal. Dan ketika hukum Taurat salah satu saja gagal, maka dianggap gagal untuk semua. Jadi kalau seandainya orang gagal, dia telah mencuri, maka dia juga dianggap telah berzina.
Kenapa? Gagal satu, gagal semua. Dia telah dianggap membunuh. Iya, karena gagal satu, gagal semua. Itu gawat kan? Gawat. Makanya tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Bahkan Yesus juga berkata, kamu juga tidak boleh melanggar secara hati. Kalau kamu mengingini wanita dalam hatimu, maka engkau telah berzina dalam hatimu. Jadi berzina itu bukan secara fisik saja, dalam hati juga nggak boleh. Tuh kan? Jadi gawat, nggak akan mungkin manusia. Oke, tapi kita hari ini benar bukan karena perbuatan kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kita hari ini percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat, maka tidak ada celah bagi iblis untuk mendakwa orang Kristen. Amin. Itulah sebabnya orang di dalam Yesus bebas dari hukuman. Hukuman itu adalah ujung dari dakwaan. Karena kalau dakwah pasti ada hukumannya. Oke? Jadi orang Kristen itu mantap Bapak Ibu. Ya. Haleluya. Karena itulah lihat kematian Yesus dan kenaikan ke surga Bapak Ibu. Yesus naik ke surga, maka tempat iblis yang semula di hadapan Allah untuk mendakwa manusia telah digantikan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bukan mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah, tetapi Tuhan Yesus membela kita siang dan malam di hadapan Allah. Luar biasa kan? Kalau iblis mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah, kalau Yesus sebaliknya membela kita siang dan malam di hadapan Allah. Tuh kan? Luar biasa kan? Makanya orang Kristen tidak akan dihukum. Nggak akan pernah dihukum. Iya Bapak Ibu. Iya. Makanya orang Kristen jangan lagi ngomong dosa. Jangan lagi ngomong hukuman. Udah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Dosa apa orang Kristen? Orang segala dosa kita telah ditanggung oleh Yesus. Benar Bapak Ibu? Kalau saudara masih menganggap diri saudara berdosa, berarti Yesus gagal menanggung segala dosa kita. Nah iya dong artinya. Ya kan? Kan enggak kan? Yesus kan berhasil kan? Artinya orang Kristen jangan lagi ngomong dosa. Orang Kristen juga jangan lagi ngomong hukuman. Kenapa? Lah dosa hukuman itu berkaitan dengan dosa. Lo udah gak ada dosa kemana ada hukuman lagi? Oke Bapak Ibu? Iya dong. Iya. Coba cepat Putri atau Ina. Ina, coba Ina buka Roma 8 ayat 1. Iya, di dalam Yesus kita bebas hukuman. Mantap itu. Demikianlah sekarang. Nih sekarang loh Bapak Ibu. Artinya apa? Kapan saja saudara baca ayat ini, inilah langsung berlaku bagi kita. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara dalam Kristus Yesus, amin. Maka kita bebas hukuman. Tuh. Bebas hukuman artinya apa? Bebas dosa. Karena hukuman selalu berkaitan dengan dosa. Oke? Tuh. Bukan kata saya, kata ayat. Itu kan luar biasa kan? Tuh. Jadi saat Tuhan Yesus naik ke surga, iblis kemudian dilempar kembali ke bumi. Jadi iblis mengalami 2 kali dilempar ke bumi. Itu iblis itu kayak istrikan bolak-balik. Kayak istrikannya Bapak Ibu ya. Nah, Yesus naik ke surga membawa keselamatan, kuasa dan pemberitaan. Tetapi di bumi ternyata iblis itu nggak bisa diam. Dia mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Dan itulah yang dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8. Kita buka ayatnya 1 Petrus 5 ayat 8. Haleluya. Jadi iblis waktu di surga itu mendakwa manusia, korbannya adalah salah satunya Ayub di hadapan Allah. Oke. Tapi ketika dia dilempar ke bumi, ternyata dia nggak diam juga. Dia masih berusaha merusak manusia. Caranya apa? Dengan seperti singa mengaum berkeliling mencari orang yang dapat ditelan. 1 Petrus 5 ayat 8. Luar biasa. Ini saya bacakan ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa. Ia mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat telannya artinya apa? Enggak semua orang bisa dia telan. Dia harus cari. Benar Bapak Ibu ya? Lah iya dong, kalau mencari orang yang dapat telannya, ya kan? Iya artinya enggak semua orang bisa ditelan. Siapa yang dia bisa telan? Saudara tahu siapa yang ditelan? Yang bisa dia tipu. Jadi singa mengaum ini, saudara harus kaitkan dengan perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, ketika ada gambaran singa yang mengaum atau halilintar atau apapun gitu, tanda-tanda alam, itu menggambarkan Allah itu sedang murka.
Ya, Allah sedang murka. Jadi iblis ingin menipu orang Kristen, dia berkeliling mengaum-ngaum, ingin menipu banyak orang Kristen bahwa Allah masih marah kepada mereka. Saudara jangan tertipu oleh iblis. Amin. Allah tidak lagi marah kepada kita. Kenapa? Karena segala dosa kita telah ditanggung oleh Yesus. Segala hukuman dosa kita telah dijalani Yesus di atas kayu salib. Maka tidak ada lagi alasan untuk Allah murka kepada kita. Oke Bapak Ibu ya. Tetapi ada aja orang Kristen yang bisa ditipu. Dia mengaum-ngaum seakan-akan Allah itu masih murka kepada dia. Ketika Allah murka, ketika ada orang Kristen yang ketipu, apa reaksi orang Kristen itu? Kalau saudara lihat bos saudara marah, saudara berani mendekat nggak? Enggak kan? Oh nanti semprot lagi saya juga. Iya dong. Kalau bos saja murka, kita tidak berani mendekat kan? Demikian juga dengan Allah. Ketika iblis menggambarkan Allah murka dan ada orang Kristen yang ketipu, maka orang Kristen itu akan lari daripada Allah, menjauh dari Allah. Tetapi justru itu fatal. Ketika orang Kristen itu menjauh dari Allah, maka proteksi Allah, perlindungan Allah tidak lagi mereka alami. Dan ketika mereka tidak mengalami proteksi, perlindungan dari Allah lagi, maka mereka akan ditelan oleh setan. Itulah yang sempat dialami oleh Ayub. Ketika perlindungan Allah dicabut dari hidupnya Ayub, maka iblis hajar Ayub. Hal yang sama juga akan terjadi pada orang Kristen yang berhasil ditipu oleh Ayub, bahwa Allah masih murka kepada mereka. Dan ketika mereka tertipu oleh iblis ini, bahwa Allah masih murka, maka mereka kabur. Ketika mereka kabur, perlindungan Allah tidak lagi mereka alami, maka iblis bisa menelan mereka. Mereka bisa mengalami seperti yang dialami oleh Ayub. Gawat kan? Nah, makanya jangan tertipu oleh iblis. Saudara harus percaya penebusan Yesus itu sempurna. Dosa kita telah ditanggung oleh Yesus. Maka tidak ada alasan Allah murka lagi kepada kita. Makanya tadi Roma 8:1 kan? Orang yang di dalam Yesus bebas hukuman kan? Iya, karena dosa berkaitan dengan hukuman. Kalau nggak ada dosa nggak ada hukuman. Iya, hukuman itu adalah akibat dari dosa. Oke? Iya, karena itulah jangan tertipu oleh iblis. Allah tidak lagi murka kepada kita. Oke? Iya dong. Iya. Nah, sekarang Tuhan Yesus itu menjadi pembela kita loh Bapak Ibu. Kalau awalnya iblis adalah pendakwa manusia siang dan malam di hadapan Allah, tapi Yesus sekarang bagi kita adalah pembela kita di hadapan Allah. Ya, coba kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 1. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 1. Nih saya bacakan. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Katakan sama saya, pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kalau bahasa Indonesia kurang tajam, disebut pengantara. Saudara ngerti pengantara? Jangan-jangan saudara pikir, jangan-jangan kayak calo Pak. Bahasa Inggris lebih tajam. Coba Ina tampilkan bahasa Inggrisnya. 1 Yohanes 2 ayat 1. Advokat. Tuh saudara lihat itu. Coba Ina di arsir advokatnya. Saudara lihat itu. Advokat. Baru bunyi di telinga kita. Oh, advokat Hotman Paris. Iya kan? Iya, langsung bunyi. Tapi kalau pengantara, calo kali ya. Iya kan? Iya. Tapi kalau bahasa Inggris langsung bunyi di telinga kita. Oh, pengacara, advokat. Iya. Jadi Tuhan Yesus itu pembela kita di hadapan Allah. Sebelumnya iblis pendakwa kita. Sekarang ketika iblis dilempar ke bumi, tempat iblis ditempati oleh Yesus, tapi Yesus sebagai pembela kita. Tuh, luar biasa kan? Oh, makanya luar biasa.
Karena itulah orang Kristen pasti menang. Pasti juga tidak dihukum. Kenapa Bapak Ibu? Saudara tahu? Nih ya, saya tunjukkan ya buktinya ya, bahwa kita pasti menang, pasti tidak dihukum. Kenapa? Satu, pembelanya Yesus, tuh kan, ya kan. Yang kedua, terdakwanya siapa? Yesus juga, kan Yesus kan menggantikan kita menanggung dosa kan. Jadi Yesus menjadi terdakwa, Yesus yang mati kan, tuh terdakwanya Yesus. Yang ketiga, hakimnya siapa? Yesus juga. Tuh lihat, 3 posisi di pengadilan, Yesus semua, nggak ada kita. Ya kan, advokatnya Yesus, terdakwanya Yesus, hakimnya Yesus, itu menang atau enggak kita? Enggak ada kita di dalamnya, di atas pengadilan, ya kan? Iya enggak ada. Tuh, pasti menang kita, mantap banget itu. Makanya orang Kristen jangan lagi ngomong dosa, jangan lagi ngomong menghukum. Aduh, enggak. Yesus sudah menggantikan kita semua. Pembelanya Yesus, hakimnya Yesus, terdakwanya Yesus. Enggak ada lagi kita di dalam itu. Oh, makanya mantap banget kita. Karena itulah orang Kristen itu pasti menang. Oke. Nah, karena itu bagi kita lewat darah Yesus ya Bapak Ibu ya, saudara harus sadar bahwa orang Kristen itu kita menjadi maha kudus. Ya Bapak Ibu ya. Saudara tidak bisa menjadi kudus dengan pikiran saudara. Saudara tidak bisa menjadi kudus dengan ucapan saudara. Saudara tidak bisa menjadi kudus dengan perbuatan saudara. Kenapa? Kitab Yesaya 64 ayat 6 jelas berkata, kesalehan kita, kekudusan kita seperti kain kotor. Itu Yesaya 64 ayat 6. Bukan kata saya, kata ayat. Makanya orang Kristen jangan mengandalkan perbuatannya untuk menjadi kudus. Tapi kita kudus oleh darah Yesus yang membasuh dosa kita. Dan buktinya kita maha kudus ada 2. Buktinya kita menjadi maha kudus ada 2. Pertama, Roh Kudus mau turun atas hidup kita sehingga kita menjadi bait Roh Kudus. Ada ayatnya, kita bait Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah, hanya mau tinggal di dalam kita kalau kita maha kudus. Itu bukti pertama. Yang kedua, kita oleh darah Yesus berani datang ke tata Allah di ruang maha kudus. Itu 2 bukti tidak terbantahkan. Siapapun tidak akan berani melawan itu. Haleluya. Kita maha kudus. Nih kita lihat ayatnya. Kita berani masuk ke ruang maha kudus. Ibrani 10 ayat 19. Haleluya. Makanya orang Kristen mantap banget. Iya kan? Percaya Yesus sudah beres semua. Iyalah. Ya kan? Sama juga. Kenapa? Soalnya pernah bertanya-tanya. Kenapa sih orang pingin banget jadi presiden, pingin banget jadi gubernur, pingin banget jadi wali kota dan bupati? Saudara tahu kenapa? Karena kalau mereka menang jabatan-jabatan itu, semua mereka dapat. Gaji mereka dapat, rumah dinas mereka dapat, kendaraan dinas mereka dapat, fasilitas mereka dapat, nama baik mereka dapat. Makanya orang berlomba yang menang. Kalau nggak ada sesuatu yang luar biasa, nggak mungkin orang berusaha mati-matian, ya kan? Nah, iya, hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita dapat Yesus, di dalam Yesus ada semua. Iya dong, dalam Yesus ada keselamatan, dalam Yesus ada kesembuhan, dalam Yesus ada berkat, dalam Yesus ada kelepasan, dalam Yesus ada kemenangan. Tuh, makanya dapat Yesus saja, udah dapat semua itu. Iya kan? Iya, luar biasa. Coba Ibrani 10 ayat 19. Dan sekarang kita oleh darah Yesus berani datang ke tata Allah, dan lewat tata Allah kita beroleh pertolongan. Ya, Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Oleh apa Bapak Ibu? Oleh darah Yesus. Sama-sama dengan saya. Oleh darah Yesus. Tuh. Oleh darah Yesus, bukan oleh perbuatan kita. Oke? Masuk ke tempat kudus. Nah, ini juga Alkitab bahasa Indonesia kurang berbunyi, kurang mantap gitu. Coba bahasa Inggrisnya, Ina, lebih tajam. Haleluya. Ibrani 10 ayat 19. Sudah? Coba di arsir holies. To enter the holies. Ah iya. Stop. Soalnya itu holies kan? Bukan holy. Tuh, bahasa Inggris yang lebih keren. Holies artinya apa? Maha kudus, paling kudus.
Jadi kita bisa masuk ruang paling kudus tuh. Jadi lebih tajam yang bahasa Inggrisnya. Nggak tahu saya bahasa Indonesia bisa berubah. Ya, holy ya kan? Maha kudus kan? Iya, bukan holy. Apalagi holy. Oh itu lain lagi tuh. Itu orang Korea itu. Holy Maha kudus kan? Tuh. Jadi kita masuk ruang Maha kudus. Tata Allah juga bagi kita bukan tata pengadilan. Makanya itu salah sekali ketika orang-orang bule khususnya berkata pada akhir zaman ada judgment day. Nggak ada lagi judgment bagi kita. Judgment kita itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pada saat Yesus menanggung segala dosa kita, Yesus mengalami judgment day. Orang Kristen tidak lagi judgment day karena semuanya telah digantikan oleh Tuhan Yesus. Oke? Iya. Bagi kita hari ini kita nanti akhir zaman hanya akan ada pembagian berkat. Kita dapat berapa mahkota. Iya, bukan lagi judgment. Karena segala judgment kita telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Oke Bapak Ibu? Coba Ibrani 4 ayat 16. Haleluya. Jadi tata Allah bagi kita itu bukan tata penghakiman lagi, bukan tata judgment lagi, tapi tata kasih karunia. Ya oke Bapak Ibu ya. Iya. Haleluya. Karena itulah mantap sekali kita ya. Makanya tata Allah itu ada pelangi yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Pelangi itu adalah tanda kasih karunia. Pelangi pertama kali saya lihat dari Alkitab di mana? Dalam kisah Nuh. Pelangi itulah menjadi tanda bahwa Allah berjanji tidak akan menghukum manusia lagi atas dosanya. Oke? Iya, itulah sebabnya tata Allah ada tata pelanginya. Berarti tata Allah bukan lagi tata penghakiman bagi orang Kristen, tapi tata kasih karunia. Kenapa? Penghakiman kita telah dijalani Tuhan Yesus pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Oke? Coba tadi mana itu? Ibrani 4 ayat 16 nih saya bacakan. Ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Kenapa kita penuh keberanian? Karena kita telah dikuduskan oleh darah Yesus, menghampiri tata kasih karunia. Tata kasih karunia inilah tata Allah. Ya, tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita harus semakin sering datang ke tata Allah, semakin sering kita di kakinya Allah. Oke Bapak Ibu ya, maka kita akan menjadi beroleh pertolongan oleh Allah. Saudara pernah tidak berpikir-pikir, kenapa ketika orang menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan berlutut gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan secara fisik berlutut ya Bapak Ibu ya. Bukan secara fisik kita caranya. Kalau berdasarkan cara fisik, tetangga sebelah lebih layak masuk surga. Di tempat ibadah mereka nggak ada bangku, kita duduk di bangku. Mereka di lantai semua kan, tuh. Mereka juga kalau berdoa sampai sujud. Saudara ada sujud jarang-jarang kan. Mereka masuk tempat ibadah nyuci dulu, bersih-bersih. Kita kadang-kadang dari mall langsung masuk gereja gitu. Iya kan? Secara fisik memang kita kalah dengan mereka, tapi kita secara rohani luar biasa. Seng ada lawan. Iya. Jadi kalau saudara lihat itu bukan masalah fisiknya kita sujud, ya Bapak, tapi secara rohani kita duduk dekat kaki Allah. Saudara tahu, ketika manusia orang Kristen suka duduk dekat kaki Allah, mereka akan mengalami kemenangan dalam kehidupan. Saudara tahu kenapa? Saudara tahu kenapa? Ketika kita sujud dekat kaki Allah kita selalu mengalami kemenangan. Saudara tahu kenapa? Nih rahasianya ya, jangan kasih tahu orang ya. Karena segala musuh telah ada di bawah kaki Yesus. Jadi segala musuh ada di bawah kaki Yesus. Jadi kalau kita duduk dekat kaki Yesus, kita akan melihat musuh kita sudah dikalahkan Yesus semua. Iya. Tapi kalau kita tidak di kaki Yesus, maka musuh itu masih segar. Masih kuat dia. Maka saudara harus menghadapi musuh tadi. Pasti kalah saudara. Tapi kalau kita duduk kaki Yesus, segala musuh sudah terbawa telapak kaki Yesus. Bahkan gelombang saja di bawah telapak kaki Yesus. Tadi Pak Yoni bilang kan, iya gelombang saja di bawah telapak kaki Yesus. Itulah sebabnya
Ketika kita duduk dekat kaki Yesus, menang kita. Musuh dari di bawah telapak kaki Yesus semua. Tuh kan, itu rahasianya. Baru tahu ya. Itu rahasianya. Makanya jangan kita sok-sokan. Oh, musuhnya masih sehat itu, masih kuat. Tapi kalau dekat kaki Yesus, semua musuh sudah kalah. Kan semua kan musuh kan udah di bawah telapak kaki Yesus ya. Makanya dekat kaki Yesus, musuh udah kalah semua. Menang kita pasti. Lihat itu, tuh rahasia itu luar biasa. Oke, oh ya luar biasa Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, ya Bapak Ibu, ya kita luar biasa. Iblis telah dilempar ke bumi, tapi saudara nggak perlu takut. Iblis hanya cuma bisa keluar-keluar aja, menakut-nakuti. Allah mesti marah loh, Allah mesti marah loh sama kamu. Allah mesti marah, tuh kamu kan gagal, tuh kamu baru sadar berdosa. Saudara jangan lihat perbuatan saudara, lihat perbuatan Yesus. Kalau saudara lihat perbuatan saudara, saudara masih bisa dikalahkan oleh setan. Terpengaruh, saudara. Oh iya ya, saya tadi baru mencuri. Iya ya, tadi saya baru mengini milik orang lain. Oh iya ya, langsung saudara kalah. Makanya saudara jangan melihat perbuatan saudara, pasti kalah kita. Tapi lihat perbuatan Yesus yang selalu menang, menang kita. Ya, oke ya, iya. Makanya orang Kristen kan kita benar. Bukan karena perbuatan kita benar karena percaya kepada Yesus. Kalau tangga sebelah kan enggak kan? Berdasarkan perbuatan mereka. Cobalah saat mereka mati, apa didoakan mereka? Diterima di sisi Allah sesuai dengan perbuatannya. Tuh. Enggak ada pendeta ngomong gitu, dipecat itu langsung. Iya kan? Iya ya. Makanya hari ini mari saya simpulkan khotbah saya. Hukum Taurat bukan lagi syarat kebenaran bagi orang Kristen, sehingga iblis tidak bisa mendakwa kita atas kegagalan kita. Allah tidak pernah marah lagi kepada orang Kristen, justru Allah tempat kita untuk minta tolong. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu semuanya, saudara terkasih, kita sudah menerima berkat mujizat Tuhan malam hari ini dan sudah terima kasih untuk yang bergabung pada malam hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa kita bergabung terus di mujizat zaman now selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.